Coba kalian perhatikan dulu gambar ini. Udah? Pasti pikiran kalian sama pikiranku sama-sama terkonek dengan perempuan yang satu ini. Nggak jadi Nggak jadi komersil ya. komersil. Iya, Saya sempat. kiranya komersil. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Jangan berbicara menyangkut apa yang engkau tidak ketahui. Ya. Jangan semua yang engkau ketahui kamu bicarakan. Nah, jika ada orang lain yang bisa berbicara, diamlah. Karena kalau dia benar dan engkau hadir di situ, engkau akan dinilai. Setuju pendapatnya. Tapi kalau Tahu kan kampanye peringatan darurat, mereka menuduh, memfitnah Pak Jokowi, mengacak-acak hukum di negara ini demi kepentingan anaknya. Kalau mereka menuduh, memfitnah Pak Jokowi, mengacak-acak hukum di negara ini demi anaknya, lebih parah lagi ini, yaitu bapaknya Najwa Shihab yang mengacak-acak syariah demi anaknya. Saya minta Pak Prabowo. Pak, belum selesai Bapak. Saya mau minta Bapak berkaca lagi. Bapak berdiri di sini, kapan lagi ngerjain Menhan kan? Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, tapi kalau Jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Elok untuk saya dengar di telinga saya, atau mungkin banyak di masyarakat pun juga terdengarnya kayak kok begini amat gitu. Untungnya presenter yang ada di sampingnya Mbak Nana itu langsung menyangkal gitu, langsung menyangkal omongannya Mbak Nana. Padahal saya tahu betul loh kalau Mbak Nana itu pasti tahu persis kalau Bapak Jokowi itu tidak nebeng dengan TNI. Bapak Jokowi itu dikawal oleh TNI karena selesai masa tugasnya selama 10 tahun, Mbak Nana. Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya. Jangan meremehkan. Lalu jangan berkata setelah ini, yang penting kan hatinya. Ini orang paling sombong di dunia dan di akhirat. Yang penting kan hatinya. Berarti dia merendahkan orang pakai kerudung, hatinya jelek. Orang pakai cadar, hatinya jelek. Siti Fatimah, hatinya jelek. Ada kalimat tuh, yang penting kan hatinya. Sebenarnya dia ngomong, hatiku lebih bersih dari hatimu. Dia nggak sadar kalau dia telah sombong. Makanya kalau ada wanita tidak bisa menutup aurat yang kau ngomong yang penting hatinya, puncak kesombongan. Catat, jangan pernah sombong. Oke, Mbak Nana. Karena kesombongan itu hanyalah milik yang Maha Kuasa. Kenapa Mbak Nana sampai dihujat gara-gara celutukan Mbak Nana yang mengatakan Pak Joko Widodo, mantan presiden kita, menebeng pesawat. Wajar saja jika netizen Indonesia ramai-ramai menghujat Mbak Nana karena sikap Mbak Nana yang tidak menghormati bagaimana perjuangan Pak Jokowi selama 10 tahun. Terus, kenapa Pak Prabowo Subianto sebagai presiden kita yang baru tidak memilih Mbak Najwa Shihab menjadi menteri atau wakil menteri, justru malah memilih Niluh dan Mutia Hafid yang notabene sama-sama mantan dari jurnalis. Sementara Mbak Nana adalah orang yang paling senior daripada mereka, itu tidak terpilih karena Mbak Nana terafiliasi dengan golongan yang suka membuat gaduh dan ricuh di negara ini. Dengan golongan manakah? Ini penjelasannya tanpa basa-basi, langsung aja ke penjelasan Opung Arbela. Kenapa Mbak Najwa sampai dihujat netizen Indonesia? Cek itu. Coba kalian perhatikan dulu gambar ini. Udah? Pasti pikiran kalian sama pikiranku sama-sama terkonek dengan perempuan yang satu ini. Jujur dulu kalian, kutanya dulu sama kalian. Pasti lebih cantik Najwa Shihab daripada istri kalian kan? Kalau kalian bilang istri kalian lebih cantik daripada Najwa Shihab, bohong kalian, bohong. Ingat ya, orang bohong itu sama dengan orang berdosa. Orang berdosa itu upahnya pasti masuk neraka. Jadi jangan sampai kalian itu mau masuk neraka gara-gara nggak mau mengakui bahwasanya Najwa Shihab lebih cantik daripada istri kalian. Jujur aku bilang sama kalian ya, bagiku Najwa Shihab ini adalah perempuan yang paling cantik yang pernah aku tengok di TV. Betul, udah cantik, pintar, berani, banyak lagi uangnya.
Kadang-kadang nakal juga awak ini kan. Sering kali awak membanding-bandingkan istri awak sama si Najwa Shihab. Andai kata lah istriku sama kayak si Najwa Shihab ini. Udah cantik, pintar, banyak lagi duitnya. Tapi itu dulu biar tahu kalian. Ya. Tapi setelah dia mengungkapkan darurat demokrasi, makin kulihat makin kurang kecantikannya. Apalagi semenjak dia bilang bahwasanya Bapak Presiden Joko Widodo pulang ke Solo, nebeng pesawat TNI Angkatan Udara, makin banyak kali berkurang kecantikannya. Betul. Lama-lama berbaliklah hatiku kan, tidak mau lagi aku suka sama dia, lebih berbunga-bunga lagi aku melihat istriku. Karena istriku nggak pernah bilang ya Bapak Joko Widodo menebeng. Aku makin lama aku tengok si Najwa Shihab ini makin kurang ajar ini. Ya, tahu nggak kalian? Aku mulai berpikir ini orang berarti tipe jurnalis yang nggak terlalu mau banyak membaca. Mbak Najwa Shihab sekali-sekali baca dulu peraturan pemerintah mengenai presiden dan wakil presiden, ya. Jadi setiap presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan juga mantan wakil presiden, ya, itu sama-sama berhak mendapat pengamanan atau pengawalan khusus dari militer, dari negara lah katakan, ya. Jadi nggak boleh seperti itu, tapi sesuai kebutuhan. Jangan pula ke pasar kalian minta pas pampres kalian. Untuk acara-acara tertentu, acara-acara penting gitu ya. Jadi sudah terjawab Mbak Najwa. Itu peraturan-peraturan yang bisa dikatakan udah bukan rahasia lagi. Sudah umum, banyak orang mengetahui. Nggak usahlah cari-cari masalah Mbak Najwa. Tahu nggak kalian memang ya? Aku suka kali memang sama kawan ini. Karena apa? Selain cantik, pintar, dia juga termasuk berani. Dia tidak pernah takut-takut untuk mewawancarai orang yang datang ke tempat acaranya. Semua dibel-bel, semua diliwes habis. Tidak boleh ada pertanyaan yang tidak terjawab. Semua tamunya itu rata-rata mati kutu dibikin. Tapi cuma sama satu tamu aja dia nggak berani. Sama siapa bilang? Luhut bin Sarpanjaitan. Jadi seperti ini misalnya, sorry maaf ini jangan marah Najwa, kayak gini kamu ngapain memprovokasi gambar-gambar kayak ginian? Apa namanya, banyak pemimpin-pemimpin kita ini, intelektual kita ini yang asal mudah saja bicara, enggak dengan data yang lengkap. Sekali-sekali itu pikir itu ya. Tanya dirimu, hatimu yang paling dalam, apa sih yang sudah kau buat pada negeri ini? Apa kau maling? Sebelumnya memperkaya diri. Sekarang lu berani bicara gitu karena tidak ketahuan. Saya hanya ini, karena itu salah satu faktor yang membuat suasana tuh tidak bagus. Itu seperti misalnya ada orang, ada pikiran-pikiran. Dia katakan apa? Kau itu jangan memprovokasi. Jadi emang benar, Mbak Najwa Shihab mati kutu kalau dibuatkan opung bin Sarpanjaitan. Provokasi kau Najwa, apa rupanya sudah kau berikan bagi negara ini? Apa rupanya kontribusimu bagi bangsa ini? Ya, ada videonya itu. Aduh. Jadi memang bukannya bilang apa ya. Jadi Mbak Najwa ini memang bisa dikatakan semenjak Pilpres 2024 sudah berubah hati dia. Padahal dulu setahu kita, beliau itu bisa dikatakan selalu memberikan respon positif terhadap Jokowi, ya, terhadap Joko Widodo. Tapi makin kesini ku tengok makin kontra dia sama Jokowi gitu loh. Ada apa ini, pikirku begitu kan? Oh ternyata ya, ternyata beliau itu bisa dikatakan lebih condong kepada salah satu paslon. Kalau nggak ke kiri ya kanan, kalau nggak ke kanan ya kiri. Ya kan? Aku mau memastikan gitu kan. Ini kawan ini sebetulnya berpihak kepada nih. Kalau kepada Jokowi Prabowo bakalan enggak memang. Karena beberapa bulan terakhir ku tengok memang selalu ini berlawanan terus sama orang-orangnya Jokowi kan begitu. Ini berarti kalau nggak ke PDIP berarti ke anak abah kan begitu.
Jadi ku tengoklah kan secara histori, kayaknya nggak terlalu gitu, ya kan? Kalau untuk yang sebelah kanan gitu ke 03, ku tengoklah ke 01, kayaknya ada mirip-miripnya sih. Tapi mulailah nakal pikiranku ini biar tahu kalian, ini orang keturunan Arab. Ku tengok dulu suaminya ya kan, googling aku, kok mukanya juga muka Arab, pikirku begitu. Jailah aku googling lah suami suami Najwa Shihab, keluarlah namanya biar tahu kalian siapa. Ibrahim Sarif Assegaf. Kok mengingatkanku pada seseorang ya? Mungkin guys kalian tahu Assegaf siapa yang dimaksud oleh Opung Pardera, yaitu Faisal Assegaf, yang dimana selama ini selalu membuat kegaduhan, seakan ingin memecah belah bangsa. Kritik boleh kritik, tapi yang membangun. Itu yang dimaksudkan dengan kritikan. Bukan kritik justru menjatuhkan, apalagi menyerang personal. Sebenarnya kalau ingin membangun bangsa, ya bangunlah secara baik. Ya Opung, lanjut. Ada hubungan apa sama Faisal Assegaf? Aduh, nggak tahu lagi, entah itu cuma nama keluarga, nama belakang, marga apa nggak tahu, nggak urus aku. Ternyata kemungkinan besarnya adalah dia ini sakit hati. Ya, kenapa sakit hati? Ya, karena Mutia Hafidz, jurnalis, bisa dikatakan adalah salah satu jurnalis andalan di media sosial, di TV swasta, itu berhasil jadi menteri. Setelah itu Niluh, kalau tidak salah dia itu juniornya Najwa Shihab, lolos juga dia di wakil menteri. Ternyata sakit hati dia nggak dipanggil jadi menteri ataupun wakil menteri. Betul, Opung. Coba Mutia Hafidz yang kemarin itu, dia itu bisa dikatakan mewawancarai korban-korban tsunami, bahkan di tempat kejadian dia pun juga berani. Dan setelah itu tahun 2011 beliau itu disandra oleh anggota ISIS, tapi oleh kemurahan yang maha kuasa akhirnya beliau dan juga rekannya lepas, ya. Jadi bisa dikatakan untuk sekarang ini mungkin dia berpikir, kok jadi dia yang dapat kedudukan, padahal kan aku yang paling terkenal. Itu kemarin kau terkenal, Mbak. Sekarang semenjak kau udah mulai usil sama Joko Widodo, udah makin banyak orang gak suka samamu. Jadi sorry lah dulu kalau keterkenalanmu itu sebentar lagi tinggal kenangan. Ya, coba bayangkan kalian ya, kepengen dia sebetulnya jadi menteri, atau paling tidak jadi wakil menteri lah. Kementerian apa? Otomatis kepengen dia Menkominfo. Ya, ternyata gara-gara nyonyornya dia selama ini, ya, ternyata itulah yang membuat Bapak Prabowo tertutup pintu hatinya. Kalau bicara tentang senioritas, coba bayangkan kalian, Najwa Shihab sudah punya acara tersendiri, ya kan? Mutia Hafidz belum. Najwa Shihab bisa dikatakan dia itu sudah malang melintang di dunia pertelevisian Indonesia, ya kan? Kalau Niluh, ya, yang diangkat menjadi wakil menteri, nggak terlalu senior si Najwa Shihab. Tapi dapatan wakil menteri. Aduh. Begitu juga siapa namanya itu? Si Faisal Assegaf, ya kan? Dan juga siapa si Refli Harun, ya. Semua itu adalah orang-orang yang sakit hati karena apa? Karena nggak dapatan. Karena jatah menteri, ya. Udahlah, nggak usah terlalu munafik kerja kalian. Oke guys, nah itu apa yang dibahas oleh Opung Berbelak. Selain hiburan, ada juga benarnya, dimana karena kita tahu dari sebelum-sebelumnya bahwa Mbak Najwa Shihab itu seringkali ngopi bareng, kadang datang langsung ke Kertanegara atau ke Hambalang bersama Pak Prabowo. Terus kenapa yang dipilih harus Niluh dan Mutia Hafidz? Ya mungkin karena di sini
ada sebuah kepentingan yang berbeda antara Pak Prabowo dengan Mbak Najwa Shihab. Oke guys, buat kalian yang mau ke video ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.